Data Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan, 9 TPU yang penuh dan tak lagi menerima pemakaman baru, yaitu TPU Tanjung Barat Jagakarsa, Kampung Kongsi, dan Grogol Selatan. Juga TPU Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko. Selain 9 TPU tersebut, banyak TPU di Jakarta Selatan juga hampir penuh dengan keterisian hingga 95%. Di antaranya di TPU Menteng Pulo, Jaruk Purut, Tanah Kusir, dan Srengseng Sawah. Kondisi itu memaksa pemerintah Jakarta putar otak untuk menyediakan layanan pemakaman untuk warga. Salah satunya dengan menawarkan sistem pemakaman tumpang dengan anggota keluarga yang sudah dimakamkan terlebih dulu. Mengelola makam juga mengarahkan keluarga ke pemakaman lain. Pemirsa, tak hanya dipakai sebagai kendaraan kepresidenan, mobil maung juga bakal dipakai para menteri kabinet merah putih. Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh menteri pakai mobil maung sebagai kendaraan dinas. Mobil maung naik daun di era pemerintahan Presiden Prabowo. Mobil buatan dalam negeri itu dipamerkan penuh kebanggaan oleh Prabowo di berbagai acara. Mobil buatan PT Pindad itu bahkan menjadi mobil kepresidenan RI 1 yang digunakan Prabowo dalam berbagai acara termasuk acara kenegaraan. Tak hanya dipakai Presiden, Prabowo menularkan penggunaan mobil maung ke banyak pihak. Maret lalu, 700 mobil maung dipesan ke PT Pindad untuk TNI dan Polri. Bahkan sejak tahun lalu, pemerintah Prabowo dikabarkan telah memesan ratusan mobil maung untuk Kabinet Merah Putih. Di tahap awal diberikan pada para menteri dan selanjutnya diberikan ke para wakil menteri. Penggunaan mobil maung untuk para menteri kembali ditegaskan Prabowo dalam sidang kabinet Senin lalu. Prabowo, ingat, kamu presiden di Indonesia, harus beri contoh. Ya sudah, pakai maung terus. Dan sebentar lagi, saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu tuh. Maung merupakan kendaraan taktis ringan, berpenggerak roda 4, memiliki kemampuan manuver gesit untuk mendukung mobilitas di berbagai medan. Maung Garuda berbobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Meski dimensi cukup besar, Maung cukup gesit dengan kecepatan aman 120 km per jam. Mobil yang dirancang Profesor Sigit lulusan ITB memiliki 70% komponen produk dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Puspadaya Perindo terus mengawal perkembangan kasus dugaan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap seorang ibu rumah tangga berinisial NZ yang sudah dilaporkan korban ke Polsek Koja Juni lalu. Setelah gagal mediasi, kini terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Sayap Partai Perindo, Puspadaya Perindo, berkomitmen mengawal kasus penganiayaan yang dialami seorang ibu rumah tangga berinisial NZ hingga mendapatkan keadilan. Sekretaris Jenderal Puspadaya Perindo, Amriadi Pasaribu, hadir langsung mengambil salinan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP di Polsek Koja yang menetapkan terlapor menjadi tersangka. Kita akan kawal terus sampai dengan kejaksaan nantinya, dan ini akan jaksa penuntut umum akan membawanya ke pengadilan, dan artinya nanti saksi pelapor korban itu akan kita dampingi terus untuk memotivasi dia bahwa kita bersama-sama dia untuk mencari keadilan yang dialami, penganiayaan yang dialami di lingkungannya sendiri. Sebelumnya, pelapor telah membuat laporan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh tetangga pelapor di Polsek Koja, Jakarta Utara pada bulan Juli 2025 lalu. Puspadaya Perindo akan terus mengawal kasus tersebut hingga memberikan keadilan bagi korban. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan anak muda rela antri berjam-jam sejak pagi hari untuk bisa ikut dalam bursa kerja di Sukabumi, Jawa Barat. Para pelamar itu berharap bisa bekerja untuk mengisi posisi kasir minimarket. Sejak pagi, ratusan pencari kerja yang didominasi Gen Z ini sudah memadati halaman SMKN di kawasan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Bahkan ratusan pelamar dari berbagai wilayah ini rela berdesakan untuk bisa melamar 30 lowongan pekerjaan sebagai kasir minimarket. Mereka datang dengan membawa berkas lamaran untuk bisa bersaing dengan ratusan pelamar lainnya. Salah satu pelamar mengaku sulitnya mendapatkan pekerjaan, membuat dirinya terpaksa menganggur setelah habis kontrak dari perusahaan sebelumnya. Kalau di Sukabumi buat cari loker sendiri tuh susah ya, terbilang kecil peluangnya untuk cari loker itu. Apalagi kan buat kerja sama sumber daya manusianya itu lebih banyak SDM-nya gitu, sedangkan peluangnya sedikit. Sebelumnya video ribuan anak muda mengantri untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan di Desa Kedung Kelor, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah viral. Para pencari pekerjaan rela berdesakan karena mendapat kabar perusahaan akan merekrut 15.000 pekerja di sebuah pabrik sepatu. Bahkan aksi saling dorong dan berdesakan sempat terjadi di depan pintu masuk perusahaan. Sementara itu berdasarkan data BPS pada Februari 2025, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta jiwa atau 4,76% dari total angkatan kerja. Angka ini merupakan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. Gen Z dan milenial merupakan kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi dengan angka pengangguran Gen Z mencapai 16%. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Petugas dari Pemadam Kebakaran Magelang, Jawa Tengah berhasil menyelamatkan seorang balita yang terjebak di dalam mobil. Balita tersebut terkunci saat ikut ayahnya memanaskan mesin mobil. Beginilah suasana petugas pemadam kebakaran Magelang melakukan penyelamatan balita yang terjebak di dalam mobil yang terparkir di garasi rumah Desa Danurjo, Kecamatan Mertoyudan, Magelang. Dengan menggunakan alat penggaris besi hingga kawat, tim damkar berupaya membuka kaca pintu mobil pada bagian setir dan pintu belakang. Balita tersebut terkunci saat ikut ayahnya memanaskan mesin mobil. Namun, saat ayahnya keluar dari kursi sopir dan hendak mengeluarkan buah hatinya dari pintu samping, tiba-tiba semua pintu terkunci. Setelah berupaya membuka pintu mobil namun tak berhasil, ayah korban kemudian menelpon petugas damkar. Setelah 10 menit, balita laki-laki berumur 2 tahun akhirnya berhasil diselamatkan dan langsung mendapatkan pelukan hangat dari kedua orang tuanya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Warga Israel terlihat memblokir jalan yang dilalui truk bantuan kemanusiaan menuju jalur Gaza dengan membawa bayi mereka ke lokasi blokade dan meletakkannya di depan truk. Aksi bertujuan menghalangi distribusi makanan dan susu formula bayi yang dikirimkan untuk warga sipil di Gaza di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk akibat konflik berkepanjangan. Sebelumnya Israel juga menunda pembukaan titik penyeberangan bantuan utama ke Gaza pada hari Minggu sebelum akhirnya dibuka pada Senin pagi. Selain menyebabkan krisis kelaparan, blokade membuat harga pangan dan kebutuhan dasar meningkat tajam karena suplai yang terbatas. Blokade dan pembatasan akses bantuan ke Gaza merupakan pelanggaran gencatan senjata total antara Israel dengan Hamas yang telah disepakati pada 10 Oktober 2025 lalu. Pasukan Israel merilis video yang memperlihatkan batas yang ditandai bendera kuning. Garis kuning ini diklaim sebagai batas penarikan pasukan Israel dalam rangka gencatan senjata. Pasukan Israel merilis sebuah video yang memperlihatkan adanya batas-batas berwarna kuning di Gaza, Palestina, Senin waktu setempat. Batas ini diklaim sebagai batas area dalam penarikan pasukan Israel dari Gaza. Dalam video ini, yellow line atau garis kuning sedang dipasang oleh pasukan Israel. Mereka mengklaim penarikan pasukan Israel dan pendirian batas ini untuk menghormati perjanjian gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel dan Hamas.